Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan kajian Acara selanjutnya kita dengarkan kajian Selanjutnya acara inti kajian pada subuh yaitu penterjemahan surat Ali Imran ayat 86 yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki yang akan didampingi oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Terlebih dahulu kita sapa dulu Pak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ustadz sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gitu juga semuanya yang ada di Zoom Al-Hasani yang sekarang ini sudah 106 orang ya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ustadz, kami persilakan untuk membuka kajian ini. Syukran boleh. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tiada hentinya. Tak pernah Allah memberikan kepada kita nikmat berhenti barang sekejap pun. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat panjang umur, dan pagi ini Allah berikan nikmat Islam yang tidak diberikan kepada yang lain. 1:5, 1:4. Kita beruntung sekali, sangat beruntung Allah anugerahkan kita agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk ke masjid, mudah bagi kita untuk berinfak, mudah bagi kita untuk pergi haji. Kenapa? Faktor iman. Dan mudah juga meninggalkan maksiat-maksiat. Kita nggak mau berselingkuh, kita nggak mau berjudi. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Kita bisa mainkan kaki kita, bisa melangkahkan kaki dan tangan kita mengayunnya, kita bisa melihat dengan sempurna, kita bisa mendengar, bisa melakukan komunikasi. Itu nikmat yang datang dari Allah kepada kita semuanya. Dan itu kita syukurin, sehingga kita melakukan aktivitas sangat sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, inilah modal kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Apa modal kita menghadap Allah nanti? Kita perbanyak dengan sisa umurnya. Kita jadikan detik-detik waktu kita untuk ibadah. Tidak ada perbuatan kita lagi yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Dan berikan pagi ini nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang mencintai Al-Quran. Banyak orang yang saya ajak, apa jawaban mereka? Entar. Dijawab, ayo kita ajak Quran. Aduh saya masih sibuk. Oh saya banyak gini, sama itu. Nah, teman saya Habib Toto, satawan tadi langsung jadi. Nah, itu orang yang ditawarin Quran langsung jadi itu apa kata Nabi Muhammad SAW? Selalu setiap Islam saya tawarkan kepada orang, kata Nabi Muhammad, semua berpikir kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ditawarkan Islam langsung ikut syahadalah ilaha illallah syahadalah Muhammad Rasulullah. Orang yang ditawarkan kebenaran langsung jadi itu orangnya imannya tinggi. Bapak saya di sebelah saya Pak Toto ini saya tawarkan langsung oke, Pak rumah langsung daftar jadi semua. Itulah orang pilihan, itulah momen yang sangat berharga di mata Allah. Saya bayangkan tadi itu jangan aras bergoncang nih sebenarnya. Kenapa? Kebenaran kita tawarkan, orang ditawarkan kebenaran berpaling banyak sekali ayat.
Baik, pagi ini saya ditemani oleh Pak Mas Duki. Saya sapa dulu Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau boleh tahu saya Pak Mas Duki posisinya di mana? Posisi di Jakarta Timur Ustaz, di Kampung Madinah, Jakarta Timur. Oh, ada Kampung Ciracas, Madinah. Jakarta Timur. Kampung Madinah yang mana itu? Saya orang Jakarta Timur, Pak. Oh, itu istilah Ustaz. Madinah itu maju, dinamis. Oh, karena baru dengar saya ini Madinah ya. Ya, nanti kami sampaikan Ustaz. Insya Allah. Daerah sekarangnya terkenalnya Pak? Ya Pak Ustaz. Daerah terkenalnya Madinah itu apa sekarang? Di Ciracas Ustaz. Oh, Ciracas, Ciracas. Jakarta Timur, dekat Pasar Rebo. Kalau boleh sehari-hari Pak Mas Duki sebagai apa sekarang? Saya sudah tidak ngantor sehari-hari Ustaz, tapi ada beberapa kegiatan yang part time gitu untuk sebagai tenaga ahli. Selain itu juga mencoba meneladani Ustaz Al-Rizal untuk belajar Al-Quran dan mengajar, tapi kepada anak-anak Ustaz. Oh gitu ya. Ya. Pak Mas Duki kapan bergabung dengan Al-Sani? Akhir Juli 2002 Ustaz. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, Baru 5 bulan ya? Ya, Ustaz. Oke. Pada saat ayat ini membahas ini berapa lama latihannya Pak Mas Duki? 1 bulan Ustaz. Sama siapa itu latihannya? Kenapa Ustaz? Latihannya sama siapa itu? Dibimbing Bu Aini dan dipersiapkan dengan teman-teman di kelas hari Selasa, Kamis, dan Ahad pagi. Oh, ketua kelasnya Pak Fauji ya? Iya, betul Pak Fauzi. Jadi pagi ini udah siap Pak Mas Duki ya? Insya Allah Ustaz. Silakan waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Mas Duki. Udah saya kasih co-host ya, jadi bisa di-share screen. Silakan. Oh, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita pagi ini sehingga kita ada dalam satu aktivitas yang sangat diridhoi Allah, insya Allah. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini akan membawa kita ke surga nanti. Amin. Yang kedua, marilah kita mengucapkan doa dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga doa kepada para sahabat dan para pejuang-pejuang penerusnya, dan juga semua aktivis dari kegiatan pengajian Al-Quran ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Buya Rizal Al-Ahsani, penyusun dan pengajar metode gramatikal Al-Ahsani. Ini merupakan satu metode yang merupakan terobosan agar orang awam yang tidak belajar bahasa Arab dari pesantren bisa memahami Al-Quran dengan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan pemahaman umat Islam kepada Al-Quran ini akan mengembalikan kejayaan umat Islam, karena dia kembali kepada fitrahnya dengan agama dan pedoman Al-Quran, maka umat Islam insya Allah dan bangsa Indonesia akan bisa maju dan berkembang. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Aini dan Ibu PP dan para pembimbing lainnya yang begitu berdedikasi untuk mendampingi kami belajar Al-Quran Al-Ahsani ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Fauzi, ketua kelas kami, dan juga teman-teman di kelas yang telah membantu menyiapkan materi untuk disampaikan pagi ini. Pagi ini kami akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 86. Kami bacakan dulu surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim
ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqo wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Surat ini terdiri dari 21 penggalan kata dan huruf. Apabila dibagi ke dalam dua bagian, bagian pertama terdiri dari 15 penggalan, yaitu penggalan 1 sampai penggalan 15. Kemudian bagian kedua terdiri dari 6 penggalan 16 sampai 21. Kami akan menerjemahkan surat ini dengan metode Al-Hasani. Kami mulai dari bagian pertama. Kami bacakan dulu bagian pertama. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqo wa ja'ahumul bayyinah. Kami perinci dahulu ke dalam kata dan huruf. Penggalan pertama, kaifa. 2, yahdi. Ketiga, Allahu. 4, kauma. 5, kafaru. 6, ba'da imanihim. 7, wa. 8, syahidu. 9, anna. 10, ar-rasula. 11, hakku. 12, wa. 13, ja'a. 14, hum. 15, al-bayyinah. Kami mulai menerjemahkan. Kaifa merupakan huruf bermakna, artinya bagaimana. Yahdi bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di awal kata, pelakunya huwa, akar katanya hadaya, polanya fa'ala. Di Kamus Mahmud Yunus, halaman 480, artinya dia akan memberi petunjuk. Pada Yahdi, tadi ada kata ganti tersembunyi, yaitu huwa. Huwa merupakan kata ganti dari Allahu yang akan muncul dalam kata berikutnya. Kemudian Allahu, Allah, akar Allah yang merupakan subjek dari kalimat ini. Selanjutnya, kauman merupakan KBKK, kata benda yang berasal dari kata kerja, dengan ciri tanwin di akhir kata. Pola kata bendanya, akar katanya qawama. Pola kata bendanya fa'lun. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 361 artinya kaum. Kauman pada huruf terakhir harokatnya fathah tawin. Ini menunjukkan bahwa kauman merupakan objek dari kalimat ini. Kemudian kafaru bentuknya KKL, cirinya dhammah, wawu sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya kafaro, polanya fa'ala. Di Kamus Mahmud Yunus 378 artinya mereka telah kafir. Kafaru ini merupakan sifat dari kaum, sehingga kaumang kafaru artinya kaum kafir.
Dengan demikian, kaifa yahdillahu qauman kafaru, artinya bagaimana dia, Allah, akan memberi petunjuk kepada kaum kafir. Kaum kafir bagaimana yang dimaksud? Diterangkan pada kata selanjutnya. Pertama, ba'da imanihim, merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari ba'da, imani, dan him. Ba'da merupakan KBKK dengan akar kata ba'uda. Pola kata bendanya fa'lun. Di kamus Munawir halaman 95 artinya sesudah atau setelah. Kemudian imani merupakan KBKK dengan akar kata amina. Pola kata kerjanya afala. Pola kata bendanya if'alun. Di dalam imani ini ada pergantian huruf dari alif yang berharokat sukun dengan ya. Karena apabila tidak ada perubahan menjadi imani akan menyulitkan di dalam pengucapannya sehingga menjadi imani. Selanjutnya him merupakan ganta-ganti yang berarti mereka. Dengan demikian ba'da imanihim artinya setelah keimanan mereka. Ciri kedua dari kaum kafir ini yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah adalah wa syahidu anna rasula. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Syahidu bentuk KKL, cirinya wawu sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar katanya syahida, polanya fa'ala, di Mahfudz Yunus halaman 206 artinya mereka telah menjadi saksi. Kemudian anna merupakan huruf bermakna artinya bahwa. Selanjutnya ar-rasula merupakan kata benda dengan ciri alif lam di awal kata. Akar katanya rosila. Bentuk kata bendanya rasulun. Di Kamus Mahfudz Yunus halaman 141 artinya utusan, pesuruh atau rasul. Kemudian hakun merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja dengan akar kata hakko. Pola kata bendanya fa'lun. Di Mahfudz Yunus 106 artinya hak atau kebenaran. Dengan demikian wa syahidu anna rasula haqqu artinya dan mereka telah menjadi saksi bahwa Rasul itu benar. Kemudian ciri yang ketiga dari kaum kafir yang tidak akan diberi petunjuk adalah waja'ahumul bayyinah. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Ja'a merupakan bentuk KKL dengan ciri fathah di akhir kata dengan pelaku huwa. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Di sini berlaku ketentuan huruf sya, kaidah huruf sya nomor 2. Kami bacakan dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Arti dari ja'a ini di kampus Yunus, di Kamus Mahfudz Yunus
halaman 95 artinya dia telah datang. Kemudian hum merupakan kata ganti artinya mereka. Selanjutnya al-bayyinatu merupakan KBKK yang jamak dengan ciri kata benda alif lam. Akar katanya bayana menjadi bana. Ini juga sama berlaku ketentuan huruf siam ketentuan nomor 2. Pola kata bendanya fa'ilatun. Ada akhir tun karena ini merupakan jenis untuk perempuan. Ciri jamaknya adalah ada harokat fat berdiri pada al-bayina yang itu merupakan ciri dari jamak. Di Mahmud Yunus halaman 76 artinya keterangan. Karena jamak maka ini artinya menjadi keterangan-keterangan. Al-bayinatu pada akhir kata ini harokatnya sukun yang menandakan bahwa kata ini merupakan subjek. Sehingga waja'ahumul bayinatu artinya menjadi dan dia dalam hal ini keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Ini bagian pertama, sehingga secara keseluruhan bagian pertama, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinah. Artinya, bagaimana dia, Allah, akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir setelah keimanan mereka, dan mereka telah menjadi saksi bahwa Rasul itu benar, dan keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Selanjutnya pada bagian kedua, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Kami perinci, kami penggal ke dalam kata dan huruf. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Allahu, Allah. Seperti tadi harokat di akhir hu menandakan bahwa Allah ini merupakan subjek dari kalimat ini. Kemudian la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Kemudian yahdi bentuk KKSAD dengan ciri ya di awal kata, pelakunya huwa, akar katanya hadaya. Polanya fa'ala, di Kamus Mahmud Yunus halaman 480 artinya dia akan memberi petunjuk. Kemudian al-kauma merupakan kata benda berasal di kata kerja KBKK dengan ciri alif lam di awal kata dengan akar kata koama menjadi koma. Pola kata bendanya fa'lun di halaman 361 artinya kaum. Selanjutnya al-zalimina merupakan kata benda pelaku aktif yang berfungsi sebagai objek jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri pelaku aktifnya adalah zoli. Ciri objeknya mina. Ciri jamaknya mina. Akar katanya zolama. Pola kata kerjanya fa'ala dan pola kata bendanya fa'ilun. Di halaman 258 artinya aniaya atau zolim. Az-zolimina ini merupakan sifat dari kaum yang tadi disebutkan. Sehingga wallahu la yahdil qaumal zalimin artinya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Secara keseluruhan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Artinya bagaimana dia Allah
akan memberi petunjuk kepada suatu kaum kafir setelah keimanan mereka, dan mereka telah menjadi saksi bahwa Rasul itu benar, dan dia keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim itu. Alhamdulillah. Mantap. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, siapa tuh? Syukran Pak Mas Duki, kayaknya mumtaz sekali. Bisa. Tadi malah udah diuraikan ayatnya kan. Oh, enggak, jadi saya tinggal tutup aja Pak Mas Duki ya. Tapi tidak jadi share screen. Enggak jadi saya sekali ya, enggak. Nanti ada yang berikutnya, Ustaz, yang yang Kampung Madinah saya screen, Ustaz. Oke. Nanti ya, habis ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Mas Duki tentang ayat Ali Imran ayat 86. Saya bicara hanya konteksnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu. Ini mengapa? Nah, jawabannya pasti enggak ya. Tapi Allah bertanya di sini bukan bertanya, bukan Allah nggak tahu ya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Bagaimana Allah memberikan petunjuk pada satu kaum yang telah kafir? Itu bukan bagaimana, itu tidak akan. Mana mungkin, nah, itu istilah dari terjemahannya itu istilah konteks, nggak mungkin. Allah di situ bukan bertanya, tapi menyatakan bahwa tidak mungkin diberikan petunjuk. Kenapa? Mereka sebelumnya dapat hidayah. Jadi kaifa, bagaimana mungkin? Ya, dia menunjukin Allah. Jadi bagaimana Allah menunjukin kauman, satu kaum kafaru, mereka telah kafir. Ba'da imani, setelah iman mereka, dia sudah beriman, kemudian kembali ke kafir. Sudah datang petunjuk kepada dia, sudah pernah mengakui, sudah melihat Rasulullah. Lalu kena bujukan rayu, murtad. Nah, ini cerita-cerita orang yang murtad. Orang murtad mungkin kecil kemungkinan dapat petunjuk lagi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah dulu ya, bagaimana menunjuk orang kafir setelah mereka beriman. Wa syahidu, dan mereka menyaksikan anna Rasulullah haqqan, bahwa Rasulullah itu sesuatu yang benar. Dia melihat akhlak Rasulullah, dia melihat tutur kata Rasulullah, dia melihat perbuatan Rasulullah. Semua yang benar. Enggak ada yang salah. Cocok kata dengan perbuatan. Rasulullah bilang A ya A, dalam kasih misalnya tentang hukuman. Andai saja Fatimah yang mencuri, maka saya yang potong tangan. Rasulullah ya adil. Bagaimana hukum ditegakkan kepada orang lain, begitu juga kepada beliau sama. Beliau tidak pernah bulu. Nah, orang-orang sudah melihat sebuah kebenaran. Nah, cuman kembali karena godaan dunia, godaan nggak tahu kita, akhirnya berpaling lagi. Kemudian wajah ahumul bayinat, dan datang kepada mereka kebenaran, keterangan-keterangan yang nyata, mukjizatnya, kebenarannya, dan datang, sudah mereka lihat sendiri. Bayinat itu banyak lihat, keterangan juga, dia melihat dengan mata kepala sendiri, dia bisa menyaksikan mukjizat, termasuk Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW. Sampai saat ini tidak ada satupun ayat yang berkontradiksi, tidak ada satu ayat pun yang saling bertentangan. Bukankah ini sebuah mukjizat? Kata-katanya, uraian katanya, sambung menyambungnya tidak bisa disamakan dengan ayat lain, dengan surat-surat lain. Bahkan pernah sekarang kemarin, kalau satu ayat aja dirubah, maka kebawahnya nggak punya mana lagi. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ta'budun itu rubah jadi ya'budun, bawah itu nggak berlaku lagi. Qul ya ayyuhal kafirun, yang bapak-bapak sudah mengerti gramatikal, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, ganti ya'budun, wala antum, udah nggak bisa dipakai lagi, wala hum, ganti semua. Jadi ganti semua, beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diganti sedikit, ke bawah nggak ada pengaruh. Itulah aturan yang sedang kita pelajari sekarang. Jadi mereka sudah melihat kebenaran, bagaimana Rasulullah dan keluarganya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka sudah menyaksikan kebenaran. Dan wallahu, dan Allah la yahdi. Allah tidak menunjukkan pada al-qauman zalimin. Nah, nanti pada tanya pada kauman kenapa tanwin, al-qauma tidak bertanwin. Nah, nanti Pak Mas Diki siap-siap ditanya adilnya, apa bedanya itu ya. Jadi kalau sudah la yahdi, Allah tidak menunjukkan al-qauman zalimin, sudah menukik.
Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Setara dengan dengan orang fasik. Orang fasik itu yang berbuat maksiat aja. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau mengikutinya. Jadi Bapak-Bapak Ibu, kita sudah tahu kebenaran, kita amalkan. Apa kata Quran, kita ikutin. Dan apa dilarang Quran, kita menjauh. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya betul ya, kita menjaga akidah kita. Kita jaga iman kita. Supaya nanti kita berpaling lagi. Godaan dunia Bapak Ibu semuanya. Godaan dunia itu luar biasa. Itu godaan jabatan, godaan harta. Saya pernah digoda oleh harta, insya Allah lolos tes itu. Digoda dengan wanita, berpaling orang. Nah, mudah-mudahan kita tidak berpaling lagi. Karena nanti kita khawatir kalau sudah kecabut iman dari dada kita, tidak ada orang jual. Saya tadi pagi sama Pak Heru diskusi. Kenapa salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu sama dengan dunia dan sisi. Kemarin kita bahas ayat iman, Pak. Kalau hilang iman, Pak, diganti iman kita punya harta, emas gunung bumi, itu nggak bisa diganti, Pak. Andaikan saja bumi ini jadi emas semuanya, lalu kita ada yang jual iman, kita beli dengan harga itu, nggak laku, Pak. Nggak bisa, kata Allah. Iman kita nggak bisa diganti dengan emas sebanyak bumi. Bapak-bapak yang punya iman sekarang itu berarti Bapak punya aset yang sangat mahal sekali. Pertahankan itu terus, apapun yang terjadi. Apalagi zaman akhir sekarang ini banyak kali Bapak gosip-gosip, dikit aja kita taat Allah. Oh, itu radikal itu. Sedikit dia taat. Radikal itu. Baru ngomong kurang sedikit, oh itu bahaya itu. Nah, hati-hati kita Bapak ya. Kita harus punya sikap. Kita tidak akan mengorbankan akhirat kita hanya gara-gara dunia yang sangat sepele. Di mata Allah dunia ini nggak lebih dari sayap nyamuk. Nggak lebih dari sayap nyamuk. Sementara salat sunat 2 rakaat itu lebih dunia dan sisi. Nah, jadi kita mudah-mudahan akidah kita jaga Bapak Ibu ya. Kita jaga akidah kita wariskan ke anak kita wariskan cucu kita bahwa akidah kita adalah akidah murni yang datang dari Allah Sang Pencipta kita. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul mendapat yang benarnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan membawa kita ke surga nanti. Bapak-bapak ingat ya, bahwa tidak semua orang yang senang dengan Al-Quran. Tidak semua orang yang mencintai Al-Quran. Dan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang pilihan dari Allah SWT. Demikian, lebih kurang mohon maaf ya, kami yang salah, malu sedang belajar ya, pasien yang salah. Untuk itu, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah SWT. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Eli Papan sebagai moderator. Silakan Bu Eli. Demikian uraian surah Ali Imran ayat 86 dan berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin.